Kembali lagi bersama gua di channel AFK Kreatif. Seperti biasa, gua akan berbagi seputar vektor dan juga tutorial vektor yang ada di Android. Nah, di sini gua menggunakan software atau aplikasi yang bernama Infinity Design. Nah, buat kalian yang belum tahu cara pembuatan vektor di Infinity Design, lebih tepatnya di Android menggunakan aplikasi Infinity Design, silahkan subscribe channel ini, karena di channel ini kalian akan mendapatkan cara yang lebih cepat untuk pembuatan sebuah vektor. Nah, supaya kalian tidak penasaran lagi dengan cara pembuatannya, mari langsung ke videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu. Untuk pertama kalinya, kalian bisa klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian klik import. Nah, kalian pilih saja, kemudian klik jiplak kalau objeknya sudah ditemukan. Nah, setelah itu kalian bisa langsung centang saja kalau sudah pas. Kemudian klik yang ada di dekat pojok tadi, yang dekat titik 3 tadi, itu untuk menampilkan layar. Dan klik untuk tools, kalian pilih langsung tools yang namanya pen tools. Untuk pennya kalian bisa menggunakan ballpoint pen. Nah, dan di situ yang tadi saya tunjukkan itu untuk mengatur ukuran untuk ballpointnya. Jadi kalian bisa atur sesuai keinginan kalian. Di sini gua menggunakan ukuran 0,7 supaya lebih kecil lagi dan lebih bagus untuk hasilnya. Nah, kalau untuk proses line artnya mungkin kalian sudah tahu, karena di sini menggunakan ukuran yang sama dari bagian apapun itu, maupun dari ban, dari velg dan lain-lain, itu menggunakan ukuran yang sama, yaitu line art ukuran 0,7 atau bisa dibilang outline juga. Dan gue lebih nyamannya menggunakan atau menyebutnya dengan sebutan line art saja, karena ya garis seni lah ya, outline mungkin bisa lebih bagus juga. Nah, di sini biasanya gue diawali dari bagian ban, kemudian kaca, kemudian bagian belakang lah. Pokoknya di sini biasanya gue kalau menggambar itu dari bagian yang biasa banyak lupa, kayak dari kaca, karena itu sering banget gue lupa kalau lagi menggambar kaca. Dan di situ itu yang disebut dengan nut, yaitu garis antara pemisah dari setiap partnya. Misalkan pintu depan dan juga body, pintu belakang dan juga body, itu yang disebut nut-nutnya itu. Dan itu juga yang harus kalian dibuatkan line art atau yang dibuatkan outline. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu yang disebut nut-nut itu, ya yang seperti itu, yang memisahkan antara bagian dari body si kendaraan tersebut. Nah, setelah bagian depan sudah selesai, bisa langsung ke bagian belakang dari mulai kaca dan lain-lain. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kalian bisa klik tools lagi dan klik isi, tools isi, atau bisa fill. Kemudian kalian fillkan ke bagian keseluruhan. Nah, ini namanya step coloring atau bagian pewarnaan. Nah, untuk pewarnaan itu kalian harus detail bagian mana saja yang mau kalian kasih warna yang sesuai. Misalkan untuk body semua, pokoknya ke bagian keseluruhan. Kemudian bisa klik select tools, kemudian pilih semua dan klik juga line art. Kemudian di situ ada yang namanya salin, kemudian di paste. Nah, tinggal centang aja, jangan di zoom in zoom out. Nah, di situ gua geserkan untuk isi layarnya. Kemudian langsung ke proses shading. Nah, untuk shading karena mobilnya berwarna hitam, jadi gue bisa langsung mulai ke bagian lighting. Gak ada yang namanya shading, karena shading itu untuk mobil yang berwarna terang. Selain warna hitam, pokoknya itu menggunakan shading. Kalau selain warna hitam, itu biasanya menggunakan shading ya. Kalau warnanya terang, itu perlu yang namanya shading. Nah, di sini tinggal menambahkan yang namanya lighting saja. Lighting itu bisa diartikan sebagai apa ya? Jadi warna yang terkena cahaya matahari lah, lighting. Yang bagian paling terang lah dari semua part. Apalagi kalau mobilnya warna hitam, itu udah pasti ya, bagian dasarnya itu gelap. Dan tinggal kalian tambahkan yang namanya shading. Nah, ini untuk shading pertama tadi, dan ini untuk shading yang kedua. Setelah shading pertama dan shading kedua beres, kalian langsung lanjut ke bagian yang namanya
lampu. Untuk bagian lampu itu simple aja, tinggal kalian ambil dari warna dasar lampu, kemudian geser-geser dikit lah supaya lebih bagus juga. Kemudian kalau bagian lampunya terdapat dua seperti ini ya, jadi dua warna itu putih dan juga merah, itu kalian bisa timpa saja. Mau kalian ambil warna merah dulu gak apa-apa, warna putih dulu gak apa-apa. Di sini gua ambil warna merah dulu, kemudian warna putih karena dominannya ke warna merah. Nah, untuk memberi efek dari si kaca dari lampu itu, kalian bisa menduplikat warna dasar kemudian ganti ke warna putih dan opacity-nya kasih 20 atau 15, tergantung dari kebutuhan ya. Untuk menambahkan lebih detailnya lightingnya, kalian bisa menggunakan warna putih lagi, kemudian kasih opacity agak tinggi dari yang sebelumnya. Misalkan sebelumnya 20, kalian kasih shading 25, itu sudah cukup. Kemudian untuk sisa pinggirannya tinggal kalian segmen aja. Dan kalau untuk atur-atur di bagian yang seperti itu ya cukup simple lah kalau untuk lampu. Kecuali kalau kalian belum terbiasa atau belum tahu cara pembuatannya, ya mungkin kalian ribet. Tapi kalau sudah tahu ya akan menjadi proses yang sangat gampang untuk pembuatan si lampu tersebut. Kemudian setelah lampu lanjut ke bagian velg. Nah, di sini gua biasanya menggambar velg itu belakangan ya, karena kalau untuk bagian velg itu ya menurut gua itu gak terlalu dilihat banget, meskipun yang diutamakan itu misalkan yang orang lain lihat body kemudian velg, tapi kalau velg biasanya gua terakhir karena supaya lebih detail aja gitu. Dan kalau untuk bagian kendaraan itu yang paling menonjol ya di bagian body lah. Kalau bodinya nggak rapi, meskipun velgnya kalian gambar sebagus mungkin ya tetap aja hasilnya gak akan sesuai dengan si klien. Jadi kalian usahakan detailkan dulu di bagian body. Nah, kalau untuk di bagian velg ini biasanya gua ambil dari warna yang paling banyak. Untuk warna dasar nih, biasanya gua ambil dari warna yang paling banyak. Di sini kebanyakannya warna gelap, jadi gua ambil warna gelap, kemudian bisa dikasih langsung yang namanya lighting. Nah, kalau untuk velg itu biasanya gua ambil dasarnya yang gelap, kemudian ambil step yang namanya shading, bukan shading, lighting. Jadi warna dasar kemudian ambil lighting. Untuk ambil lighting itu kalian geser-geser dulu lah dari keseluruhan. Ambil dari keseluruhan dari warna yang dibutuhkan. Kemudian kalau setelah sesuai dengan apa yang kalian inginkan warnanya, kalian bisa langsung tracing ke bagian keseluruhan untuk warna yang menyesuaikan. Kemudian untuk bagian lighting yang kedua, untuk lighting yang kedua ambil yang paling cerah aja. Nah, di sini untuk velg itu biasanya gua menggunakan 4 sampai 5 warna ya. 4 itu dasar 1, shading 1, lighting 2. Kalau untuk 5 warna dasar 1, shading 2, lighting 2. Ya pokoknya berputaran di area tersebut lah. Kemudian untuk mengganti efek yang lainnya kalian tinggal tracing ke bagian keseluruhan. Nah, di sini untuk bagian shading yang tambahan tadi ya, yang 4 warna. Di sini gua tambahkan sedikit polesan supaya bisa lebih bagus dan lebih rapi lah, mungkin seperti itu. Karena gue bilang mungkin karena itu sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan, tetapi kalau kalian nggak tambahkan itu sedikit rumit dan sedikit memusingkan lah buat kalian. Nah, kenapa gue gambarkan satu velg saja? Karena untuk velg yang lainnya ya sama aja gitu, untuk step-stepnya nggak perlu ada duplikat tutorial. Nah, setelah bagian velg selesai baru bagian finishing. Untuk finishing itu yang termasuk bagian finishing ya ban, kaca, dan udah yang mungkin masuk juga bayangan kendaraan. Nah, di sini untuk kaca simple aja, kalian tinggal tracing. Stylenya menyesuaikan tergantung dari kebutuhan. Nah, di sini untuk bagian belakang gue kasih 3 garis. Untuk bagian depan, bukan depan ya, bagian pinggir mobil biasanya kasih ya style yang lurusan saja gitu. Setelah itu kalian kasih gradasi. Untuk gradasi atau kalau di Infinity Design itu namanya gradient, kalian menyesuaikan dari arah mana cahaya yang datang. Jadi kalian ambil yang warna putih, arahkan ke arah cahaya yang datang, seperti itu.
Nah, untuk emblem di sini karena mobilnya BMW atau bisa disebut BMW lah. Gue biasanya ya simple aja kalau untuk emblem ya. Ya ikuti aja, kalau huruf-hurufnya itu gak perlu kalian gambar karena itu lumayan kecil juga kalau kalian tracing, dan kalau kalian tracing dengan hurufnya itu bagus juga, tetapi jarang sekali orang sampai melihat sedetail itu. Meskipun kalian jiplak atau kalian di print di out dari luar HP, tapi yang dilihat sekilas itu keseluruhannya. Nah, dan cukup seperti itu, simple banget. Kemudian di sini masuk ke bagian yang namanya bayangan si kendaraan. Nah, untuk bayangan itu kalian bisa ambil dari yang paling gelap kalau posisi bayangannya seperti ini. Jadi posisi bayangan seperti ini kan apa ya namanya, terlalu kegedean, dan supaya lebih 3D ya kalian pangkas saja dari si bayangannya. Kemudian untuk efek dari ban, kalian bisa menyesuaikan saja untuk warna apa ya, lightingnya. Untuk bagian ban depan dan belakang ya sama ya, karena dua-duanya juga menggunakan ban depan belakang 4-4-nya lah. Dan cukup sekian untuk tutorial kali ini yang bisa gua sampaikan ke kalian. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di akhir video. Itu untuk hasil yang setelah jadinya. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, and see you di next tutorial.